Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi islamin ila yaumiddin wa salama tasliman masida amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan taufiknya kita kembali melanjutkan majelis kita bersama kitab yang kedua, yaitu kitab Khulasaah Ta'zim Ilmi, ringkasan pengagungan ilmu, yang ditulis oleh Syekh Shaleh bin Abdillah bin Ahmad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa senantiasa istiqomah di atas jalan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan al-maqid at-tasri' as-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hafizahullahu ta'ala al-maqid at-tasi'u as-sabru fi ilmi tahammulan wa adaan. إذ كل جليل من الأمور لا يدرك إلا بالصبر وأعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعالي تصبيرها عليه ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمورا بهما لتحصيل أصل الإيمان تارة ولتحصيل كماله تارة أخرى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال يحيى بن أبي كثير في تفسير هذه الآية: هي مجالس الفقه. Al-Maqid at-Tasi', simpul yang ke-9 dari pengagungan ilmu, as-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. Bersabar di dalam ilmu, tahammulan ketika mengambil ilmu, wa adaan dan ketika menyampaikan ilmu. Jadi maksud simpul yang 9 adalah bersabar ketika menuntut ilmu dan juga bersabar ketika menyampaikan ilmu. If kullu jalilin minal umuri la yudraku illa bis-sabri. Karena itu artinya karena ya. Kullu jalilin minal umur la yudraku illa bis-sabri. Semua perkara yang besar, yang agung, yang mulia, la yudraku illa bis-sabr, maka tidak akan didapatkan kecuali dengan bersabar. Wa a'zamu syai'in tatahammalu bihi an-nafsu talabal ma'ali tasbiruha alaihi. Dan sesuatu yang paling berat, yang paling besar, yang dipikul oleh jiwa ketika dia mencari sesuatu yang tinggi, sesuatu yang mulia, adalah tasbiruha alaihi. Bagaimana dia bisa menjadikan jiwanya itu bersabar untuk mencari yang mulia tersebut. Walihada, oleh karena itu, kana sabru wal musabaratu ma'muran bihima. Dan oleh karena itulah sabar, yaitu bersabar, wal musabarah, apa itu musabarah?
Musabarah itu sabar di atas sabar. Itu musabarah. Yaitu dia menjadikan sabar itu menguasai dirinya. Ghalaba alaihi sabru, tapi musabarah. Ma'muran diperintahkan litahsili aslul imani taratan, untuk mendapatkan aslul iman. Aslul iman itu adalah fondasi iman. Taratan. Walitahsili kamalihi taratan ukhra, dan untuk mendapatkan kesempurnaan iman. Jadi sabar itu di dalam Al-Quran terkadang Allah memerintahkan hambanya untuk bersabar agar apa? Agar mendapatkan fondasi iman. Dan di ayat lain Allah memerintahkan hambanya untuk bersabar untuk mendapatkan kesempurnaan iman. Jadi iman itu ada yang namanya aslul iman, ada yang namanya kamalul iman. Aslul iman itu adalah iman yang paling dasar, paling fondasi. Yang mana kalau aslul iman ini enggak ada, berarti orangnya kafir. Yaitu beriman kepada rukun iman yang 6 itu secara mujmal, secara global itu aslul iman, dasarnya iman. Kamalul iman itu adalah penyempurna iman. Yang mana kalau kamalul iman ini enggak ada, orang
Qala Yahya ibn Abi Katsir fi tafsir hadil ayah maka Al-Imam Yahya ibn Abi Katsir dalam menafsirkan ayat ini beliau mengatakan hiya majalisul fiqhi. Yang dimaksud dengan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum, yang disebut dengan orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka, yang dimaksud adalah majalisul fiqhi, majelis ilmu. Ya, kita duduk di majelis ilmu itu untuk menyempurnakan iman. Lanjut. ولن يحصل أحد العلم إلا بالصبر. قال يحيى بن أبي كثير أيضا لا يستطاع العلم براحة الجسم، فبالصبر يخرج من معرة الجهل، وبه تدرك لذات العلم. وصبر العلم نوعان، أحدهما صبر في تحمله وأخذه، فالحفظ يحتاج إلى صبر، والفهم يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر. والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله، فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر، وإفهامهم يحتاج إلى صبر، واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر. وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على صبر فيهما والثبات عليهما، لكل إلا شأو العلا وثبات، ولكن عزيز في الرجال ثباته. Barakallahu fikum. Walan yuhassila ahadun al-ilma illa bis-sabri. Sini Syekh Utsaimin mengatakan walan yuhassila ahadun, dan seseorang itu tidak akan pernah mendapatkan ilmu illa bis-sabri, kecuali dengan bersabar. Qala Yahya ibn Abi Katsir aidan. Yahya ibn Abi Katsir juga mengatakan la yustata'ul ilmu bi rahatil jismi. Ilmu tidak bisa didapatkan dengan tubuh yang santai, tubuh yang leye-leye, tubuh yang malas. Butuh perjuangan, butuh yang namanya kesabaran. Fabis sabri yukhraju min ma'aratil jahli wa bihi tudraku lazzatul ilmi. Dan dengan bersabar maka seseorang itu akan dikeluarkan dari sengsaranya hidup di atas kebodohan. Wabihi, dan dengan kesabaran itu pula tudraku lazzatul ilmi, maka lezatnya ilmu itu akan didapatkan. Ya benar. Terkadang kita yang namanya baru belajar, apalagi belajar di usia yang sudah separuh, gitu kan. Awal-awal belajar mutarat itu, masya Allah, pusing. Sekali, 2 kali, 3 kali murojaah, masih nggak paham. Ya namanya baru belajar, belum menemukan lezatnya paham muhtarat, gitu kan. Kalau mau dapat lezatnya bisa paham muhtarat, ya harus bersabar. Terus ikut, terus duduk, terus diulang, terus murojaah. Sama baca Quran juga kayak gitu. Kapan biar kita itu bisa baca Quran itu terasa lezat, enak, gitu kan? Berjam-jam kayak Rasulullah sholat malam itu sampai kakinya bengkak. Atau para ulama yang ketika Ramadan itu sampai 60 kali lebih khatam.
rasa lezat, ya harus bersabar. Kayak ini, kayak begadang. Orang malam itu biasanya jam 10, jam 11 itu ngantuk. Kalau ngantuk itu dia lawan, lewat jam 12 ngantuknya hilang. Ya kan? Udah nggak bisa tidur lagi dah. Sampai subuh. Begitu juga dengan belajar. Belajar itu awal-awal itu susah. Tapi kalau dia mau bersabar, maka nanti dia akan merasakan kelezatan ilmu. Kenapa kita ada cerita ulama yang bisa nyampe 1 malaman? Ya kan, Al-Khatib Al-Baghdadi yang murojaah hadis dari habis Isya sampai subuh. Al-Imam An-Nawawi yang bisa belajar dan dia tidak meletakkan punggung beliau ke tanah selama 2 tahun. Insyaallah. Artinya beliau nggak tidur kecuali kalau ketiduran. Maka butuh yang namanya sabar. Ya, kalau baca Quran baru dapat selembar 2 lembar, ngantuk wis ditinggal turu, ya tiap hari dapatnya ya segitu terus. Tapi kalau coba untuk dilawan, maka insya Allah bisa lebih dari itu. Makanya ketika sholat malam, itu kan salah satu yang diperintahkan oleh Rasulullah, memulainya dengan 2 rakaat yang ringan. Salah satunya itu. Karena masih berat. Maka kita ngelawan berat tersebut dengan yang agak ringan, setelah itu nanti setelahnya bisa lama. Dan Syekh Al-Utsaimin pernah mengatakan bahwasanya di dalam kitab beliau yang berjudul Humumu Thalibil Ilmi, kegalauan-kegalauan para penuntut ilmu, beliau mengatakan yang namanya belajar itu kalau mau kayak ulama, katanya maksudnya, mau merasakan seperti ulama yang ilmu itu terlihat dari diri mereka, yang ilmu itu terasa lezat bagi mereka, yang mana ilmu itu sangat mempengaruhi semua lini kehidupan mereka. Semua gerak-gerik mereka dipengaruhi oleh ilmu. Ketika mereka belajar, mereka merasakan kelezatan ilmu. Maka kata beliau, belajar 5-6 tahun itu nggak cukup. Kata Syekh Utsaimin. Maka antum harus terus belajar supaya bisa mendapatkan kelezatan ilmu. Gak cukup 5-6 tahun. Lah, program kita cuma 2 tahun. Sama ya, saya di pondok baru 6 tahun, belum cukup ternyata. Lanjut. Wa sabrul ilmi nau'an. Dan bersabar di dalam ilmu itu ada 2 macam, 2 jenis. Ahaduhuma, yang pertama, sabrun fi tahammulihi wa akhdhihi. Yaitu bersabar ketika mengambil ilmu, menuntut ilmu. Tahammul itu artinya memikul, wa akhdhi itu artinya mengambil. Yaitu bersabar ketika menuntut ilmu. Fal hifzu yahtaju ila sabri. Menghafal butuh yang namanya sabar. Benar kan? Benar apa betul? Benar betul. Benar betul. Apalagi kalau ngapal sudah separuh usia. Hari ini ngapal An-Naba ayat pertama. Besok ngapal ayat kedua, yang pertama lupa. Sudah hafal An-Naba, ngapal An-Nazi'at, An-Naba'nya hilang. Butuh yang namanya bersabar. Makanya dalam Mutun Thalibil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin, maka beliau memberikan rambu-rambu bagaimana cara menghafal matan-matan tersebut. Beliau mengatakan kalau ngapal hadis maka biasanya 1 dan nggak boleh lebih dari 3 hadis. Dan sebelum menghafal itu diulang sebanyak 20 kali. 20 kali. Setelah hafal dimurojaah lagi sebanyak 20 kali. Berarti total 40 lebih. Setiap hari seperti itu. Kalau
manzumah, syair, maka kata beliau nggak boleh lebih dari 3 bait per harinya. Dan diulang-ulang sebanyak 20 kali. Dimurojaah lagi sebanyak 20 kali. Kalau ngapal nasr itu bentuk prosa. Prosa ya. Ada kan kalau kita puisi prosa gitu kan. Yang kalimat biasa, maka nggak boleh lebih dari 3 baris. Kayak ngapal usul salasa, kitab tauhid dan lain sebagainya. Dan diulang 20 kali. Terus nanti kalau sudah hafal dimurojaah lagi sebanyak 20 kali. Sebelum menghafal baru harus murojaah yang kemarin. Itu 20 kali itu masih ringan. Ini kata sama dulu. Ya itu bukan sama Ustaz Ahmad Ja'far ketika beliau muhadarah di daurah di Al-Furqan, maka kebiasaan ulama 70 kali paling minimal ngulang. Jadi ngapal Quran itu diulangnya 70 kali. Misalnya nih, ngapal Amma yatasalun anin naba'il azim. 2 ayat gitu kan. Diulang sebanyak 70 kali. Habis itu baru dihafal, habis itu murojaahnya ya juga 70 kali. Butuh yang namanya kesabaran. Makanya kaidah mereka ketika menghafal itu adalah taklil wat takrir. Yang dihafalkan sedikit tapi ngulanginnya banyak. Biar lebih ringan. Wal fahmu yahtaju ila sabrin. Nah, ini naik level lagi. Kalau sekedar menghafal itu bisa. Bahkan banyak orang yang hafalannya kuat-kuat. Tapi bisa paham itu juga butuh yang namanya sabar. Untuk memahami itu butuh diulang-ulang juga. Nggak bisa langsung belajar mutarat, langsung sekali duduk langsung paham, itu nggak bisa. Al-Ustaz Ahmad Sabik mengatakan minimal antum tuh 3 kali lah ulanginnya katanya. Itu paling minimal. Sekali persiapan. Persiapan sebelum belajar itu dibaca. 2 kalinya ketika bersama ustadznya di kelas. 3 kalinya ketika murojaah. Al-Imam Al-Muzani pernah baca salah satu kitab karya Imam Syafi'i sebanyak 500 kali. Untuk bisa paham. Al-Imam Rabi' dijelaskan sama Imam Syafi'i sebanyak berapa? 40 kali. Baru bisa paham. Masya Allah. Wa huduru majalisil ilmi yahtaju ila sabrin. Dan sebelum 2 itu, yang ini lebih penting juga. Dan hadir ke majelis ilmu itu juga butuh yang namanya sabar. Ini Masya Allah. Biasanya kalau ustadz tuh baru datang, baru pulang gitu kan. Diadakan kajian belajar bahasa Arab kitab Muyasar bersama Ustadz Fulan. Begitu pengumuman dibuat, rame yang datang. Terus 50 orang. Sampai kelas-kelasnya nggak muat. 1 minggu sisa 7 orang. Nggak sabar. Butuh yang namanya kesabaran. Ketika kami dulu mondok pertama angkatan ana yang benar-benar satu angkatan dengan ana, pertama datang itu sekitar 40-an lebih. Belum mulai belajar ya, itu sudah ada beberapa yang berguguran. Begitu lihat kitabnya bahasa Arab semua. Yang bahasa Indonesia itu cuma 1 muftarat itu aja. Langsung pulang orangnya. Padahal udah selesai semua, pembayaran udah selesai. Kebetulan beliau belum sempat beli kitab. Temannya yang sudah beli kitab, dia lihat temannya beli kitab, lupa bahasa Arab semua katanya. Ya udah saya pulang. Besoknya udah hilang orangnya. Semester pertama separuh hilang. Baru 6 bulan belajar separuh hilang. Sampai akhirnya terakhir kemarin lulus wisuda itu yang benar-benar angkatan anak cuma sisa 6 orang. Yang lainnya ya Allah a'lam. Ya begitulah.
Sama kayak Ustadz Afri ya. Ustadz Afri yang kemarin ngajar tahsin. Beliau cerita ketika beliau baru datang ke Depok. Ya, beliau pasti harapannya yang namanya daerah dekat pondok itu pasti banyak orang yang semangat belajar. Ternyata sampai sana dikit yang datang belajar. Cuma berapa orang kata beliau. Yang lain-lain tuh nggak tahu kemana. Padahal katanya kalau sholat jamaah, kalau kajian maghrib itu rame. Tapi pas di majelis ilmunya yang benar-benar belajar, program yang 2 tahun itu, ya cuma berapa orang. Akhirnya beliau sedikit kecewa waktu awal-awal datang, beliau sedikit futur. Anak udah jauh-jauh datang, kok di sini orangnya nggak ada semangat belajar gitu. Akhirnya kata beliau, yowis lah, anak kesini pengen belajar, nggak usah mikirin orang lain. Wari'ayatu haqqis saykhi tahtaju ila sabrin. Dan memperhatikan hak-haknya guru butuh kepada yang namanya sabar. Hormat sama gurunya, beradab sama gurunya, memuliakan gurunya, itu butuh yang namanya sabar. Apalagi kalau belajar di pondok itu nggak semua ustadz itu nyenengin. Ada yang model-modelnya kayak Ustadz Ahmad Sabi. Orangnya jadi ustadz favorit. Kalau ngomong bahasanya bagus, terus kalau nasehatin juga langsung ngena ke hati gitu kan. Cara ngajarnya enak, bener-bener paham. Ada model-model ustadz yang bikin bosen. Ustadz Aun. Ustadz Aun Rafiq itu beliau kajian subuh 10 menit udah tidur semua orang-orang. Ada model-model ustadz yang keras. Ustadz Yusuf kalau di pondok kami dulu. Semuanya ditahzir pokoknya. Yang enggak satu pendapat sama beliau ditahzir pokoknya. Apalagi kita belajar fikihnya pakai Darori Mudiyah. Karya Imam Syaukani, orang Yaman. Beliau lulusan dari Madinah, Hambali Tulen. Ya, banyak pertentangan dalam masalah fikihnya. Ya, di kelas itu tahzirnya nggak main-main. Bahkan Imam Masjid Al-Furqon itu ditahzir ketika kajian. Cuman ya udahlah, bersabar. Atau ada ustadz yang kalau masuk kelas itu ya datang, buka kitab, baca, jelaskan. Jelasinnya datar, pakai bahasa Arab semua, dari awal sampai habis ngomongnya bahasa Arab semua, nggak ada bahasa Indonesia sama sekali. Terus nggak perhatian juga sama santrinya, pokoknya lihatnya kitab terus gitu kan. 5 menit santrinya tidur-tiduran. Ya, butuh yang namanya sabar. Nggak semua guru itu bisa menyenangkan. Dan apapun keadaan gurunya, ya kita tetap untuk menjaga hak guru itu untuk dihormati dan dimuliakan. Dan ketika kita menasihati guru, gurunya melakukan kesalahan, maka ada cara menasihatinya, itu dengan penuh adab dan juga tidak disebarluaskan kesalahan guru tersebut. Wana usani, dan jenis yang kedua, sabrun fi adaihi wa bassihi wa tablighihi ila ahlihi. Setelah kita belajar, menuntut ilmu, lulus dari pondok, lulus dari jamiah, maka harus bersabar ketika menyampaikan dan menyebarkan ilmu ila ahlihi, kepada orang-orang yang mau belajar. Fal julus lil muta'allimina yahtaju ila sabrin. Maka duduk untuk mengajari orang-orang yang menuntut ilmu itu butuh yang namanya sabar. Masya Allah. Ustadz Ahmad Sabik itu sampai ngomong, anak ini jadi ketua yayasan katanya. Seharusnya anak itu udah nggak ngajar. Maksudnya saking sibuknya kerjaan beliau itu, beliau sampai kadang ngeluh seperti itu. Tapi ya beliau tetap datang ke majelis ilmu, tetap mengajar. Ustadz Aun, Ustadz Sepuh, bahkan ketika beliau sakit,
dan tubuhnya itu tidak memungkinkan untuk hadir ke kelas, maka beliau minta izin sama wakil kurikulumnya untuk ngajarnya lewat rumah, online. Dan kadang ada ustadz itu begitu masuk kelas ngantuan. Ada Ustadz Anwar Samuri dari Kediri. Beliau datang dari Kediri ke Al Furqon di Gresik itu naik bis, enggak pakai jemputan. Naik bis sampai pondok, biasanya sampai pondok itu sebelum subuh. Sampai pondok, istirahat bentar, sholat subuh, habis sholat subuh beliau biasanya baca Quran, zikir pagi. Habis itu masuk kelas. Ngantuk di kelas jadinya kan, capek pasti. Tapi biasanya beliau punya cara kalau beliau ngantuk itu. Dan kami juga udah paham kalau Ustadz Ahmad Samuri itu ngantuk, yang baca kitab itu jangan yang pinter. Yang agak dablek dikit. Kenapa? Kalau meskipun dalam kondisi ngantuk, beliau tuh ngajarnya nggak pakai kitab. Jadi kosong tangannya. Kalau santri itu bacanya salah, beliau langsung melek. Salah itu, dari mana dapatnya? Gitu. Atau santri itu nambahin satu huruf, beliau tahu. Jangan ditambahin, antum dapat dari mana hurufnya? Dari kantong antum. Atau kurang satu huruf. Masya Allah. Tapi beliau masih bersabar. Setelah itu, setelah beliau ngajar dari zuhur, dari jam 7 sampai zuhur, selesai zuhur beliau buka majelis akidah wasitiyah. Padahal itu bukan apa namanya? Tugas beliau ya, bukan perjanjiannya. Perjanjiannya itu kan dari jam 7 sampai zuhur. Itu kan di kelas. Yang habis zuhur itu siapa yang mau belajar akidah wasitiyah, maka beliau buka majelis. Sorenya beliau pulang ke Kediri lagi. Masya Allah. Wa ibhamuhum yahtaju ila sabrin. Dan menjadikan penuntut ilmu bisa paham itu butuh yang namanya sabar. Memahamkan santri, memahamkan murid itu butuh yang namanya sabar. Karena yang namanya santri, yang namanya murid pasti beda-beda. Ada yang pintar banget. Sekali dijelasin langsung paham. Bahkan ada yang belum dijelasin sama ustadznya udah paham. Ada santri ya agak-agak itulah. Maksudnya butuh penjelasan yang panjang dia baru paham. Ada seperti itu. Maka itu butuh yang namanya kesabaran. Persiapan sebelum ngajar itu butuh yang namanya kesabaran. Enggak gampang loh ngajar itu. Ya kan Kak Agus ya? Bikin kurikulumnya, bikin ini ya belum persiapannya. Apalagi yang diajarin masalah agama kayak gini. Belum murojaah Qur'annya, belum murojaah hadisnya, belum memahami masalahnya gitu kan. Makanya Ustadz Yusuf Rustam itu meskipun beliau kalau ngajar itu keras, setiap kali beliau ngajar, sebelum beliau ngajar biasanya beliau datang 10 menit atau 5 menit sebelum bel. Beliau di atas motor beliau murojaah dulu apa yang akan diajarkan. Sekelas Ustadz Ahmad Sabik aja masih murojaah sebelum ngajar. Bahkan ada salah satu ustadz sudah sepuh. Beliau itu saking semangatnya ngajar, saking semangatnya supaya muridnya itu bisa paham, semua kitabnya beliau bawa, yang jadiin referensi itu beliau bawa. Kalau beliau ngajar, ini kitab utama, ini kitab referensi beliau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, penuh meja beliau sama kitab-kitab referensi dia. Ya namanya ustadz kan beda-beda juga kan, tingkat kecerdasan dan juga tingkat hafalan mereka berbeda-beda. Ada yang mereka sekali baca langsung hafal, jadi cukup bawa satu kitab. Ya mungkin ada ustadz yang hafalannya kurang tapi pemahamannya bagus, jadi dia butuh bawa kitabnya untuk lebih jelas. Itu saking beliau nggak mau salah ketika menyampaikan, dibawa kitabnya. Saya ini bilang dalam kitab ini dibuka nanti. Butuh sabar loh bawa kitab-kitab sebanyak itu. Wahtimalu zallatihim yahtaju ila sabrin. Dan juga
merasa legowo, merasa lapang dengan semua ketergelinciran dan kesalahan santri, murid, penuntut ilmu, itu butuh yang namanya sabar. Ya. Yang namanya orang baru belajar ya pasti banyak kesalahannya, pasti banyak kekeliruannya, maka harus sabar. Bahkan ada salah satu ustadz itu mungkin sudah sabar banget. Di kelas dulu ada murid itu nanya terus gitu, santri itu. Ustadznya sabar tapi kita yang nggak sabar. Maksudnya materi itu kan jadi nggak cepat selesai karena kebanyakan pertanyaan. Juga kadang pertanyaan juga nggak nyambung dengan materi. Ya mungkin saking banyaknya pikirannya, semuanya pengen ditanyakan di kelas. Bahkan pernah ustadznya itu baru datang sudah angkat tangan ditanya. Sama ustadznya dibilang, lah saya baru mau duduk. Mahum ya, itu dia tadi 2 jenis sabar di dalam ilmu. Yang pertama adalah sabar ketika menuntut ilmu, yang kedua sabar ketika menyampaikan ilmu. Wa fawqa hadaini an-naw'aini min sabril ilmi as-sabru 'ala as-sabri fihima was-sabatu 'alaihima. Dan yang di atas 2 jenis sabar tadi ada lagi, yaitu as-sabru 'ala sabri, bersabar di atas kesabaran itu sendiri. As-sabru 'ala sabr, bersabar di atas kesabaran. Was-sabatu 'alaihima, dan bagaimana caranya agar kita bisa tetap berdiri tegak istiqomah di atas kesabaran. Di atas 2 jenis sabar tadi. Itu yang lebih berat. Makanya ada orang itu sampai ada peribahasa kesabaran ada batasnya. Sabar itu bisa. Di awal kadang orang bisa sabar, tapi di ujung-ujung kadang dia nggak bisa sabar. Artinya dia nggak bisa istiqomah di atas kesabaran. Nah itu yang lebih penting lagi. Sabar, dan bagaimana caranya kita bisa istiqomah di atas kesabaran. Ada orang menuntut ilmu sebatas sabarnya ya cuma seminggu 2 minggu. Pertama kali menuntut ilmu dia sabar. Seminggu 2 minggu udah nggak istiqomah lagi, sabarnya udah nggak ada, hilang dia. Sama kita misalnya kalau ketemu sama orang, sama saudara, kesinggung sama saudara atau saudaranya ngomong sesuatu yang nggak enak, kita bisa sabar ketika orang itu ngomong, kita sabar, kita nggak balas ngomong. Sehari 2 hari di belakang kita ungkit juga perkara itu. Artinya nggak istiqomah di atas kesabaran. Likulli ila sya'wil ula wasabatu. Maka segala sesuatu yang itu menuju kepada sesuatu yang puncaknya ketinggian, puncaknya kemuliaan, wasabatu, butuh yang namanya sabat, istiqomah. Walakin azizun fir rijali sabatu. Akan tetapi perkara sabat, bisa istiqomah, tetap berdiri tegak, enggak goyang, itu perkara yang aziz, yang berat. Makanya Rasulullah mengatakan, Kul amantu billah wastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Sama. Wasbiru wastaqimu. Bersabarlah dan istiqomahlah di atas kesabaran. Ya. Jadi itu dia tadi sabar. Sebelumnya penulisnya menyebutkan bahwasanya segala sesuatu yang mulia, segala sesuatu yang besar itu butuh yang namanya kesabaran. Dan salah satu hal paling mulia dan paling agung adalah ilmu, maka ilmu butuh yang namanya kesabaran. Dan sabar di dalam ilmu itu ada 2.
Yang pertama sabar ketika menuntut ilmu, yang kedua sabar ketika menyampaikan ilmu. Yang berat itu sebenarnya yang kedua. Yang pertama itu berat, tapi kalau yang pertama itu sudah dilewati, yang kedua jauh lebih berat. Makanya Ustadz Lutfi Setiawan ketika kami mau selesai mondok, ketika kami sudah mau lulus, beliau mengatakan, antum itu harus berhati-hati. Loh, kenapa Ustaz? Antum itu para penuntut ilmu, para santri, ketika antum pulang ke rumah, akan datang kepada antum orang-orang yang dia punya kekuasaan, yang dia punya kekayaan, dan dia datang kepada antum untuk kepentingan dia sendiri. Berat loh jadi dai itu. Makanya ustadz-ustadz kalau di daerah kota-kota besar, itu yang datengin ustadz itu bukan cuma orang-orang biasa, para pengusaha juga datang. Dekat kepada para ustadz. Salah satu tujuan adalah untuk kepentingan dia sendiri. Dan itu butuh yang namanya sabar ngadepin yang semacam itu. Berat. Butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon insyaallah itu dia tadi al-maqid at-tahsi', simpul yang ke-9, yaitu bersabar ketika menuntut ilmu dan juga menyampaikan ilmu. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita masuk ke al-maqid al-ashir, mulazamatu adabil ilmi. Mohon insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar